Ya itu ya, jadi di Elsadik saya selalu menekankan kita punya dua jalur ya, pengetahuan dan pengalaman. Saya punya dua-duanya. Saya beriman gara-gara saya ya ini salah satu pemicu saya beriman. Jadi saya melihat saya dihina sebagai orang Kristen, KTP saya Kristen, maka label saya Kristen. Tapi saya sendiri tidak terlalu beriman waktu itu ya. Begitu saya tantang, kalau kamu Tuhan itu loh diurusi, bengkak si siapa namanya, APW inisialnya, si APW bengkak ininya, saya baru beriman. Lalu saya pergi ke gereja. Jadi saya pergi ke gereja itu SMP. Setelah apa? Melihat pipinya bengkak menghujat Yesus itu. Jadi saya punya pengalaman kuasa. Ketika saya baca buku biologi, Tuhan itu harusnya kayak gini, diajak ngomong jawab, hidup, ada kehidupan. Kayak makhluk hidup, ada ciri-ciri makhluk hidup. Diajak ngomong yang jawab. Ya itu yang saya alami. Ya Tuhan kalau engkau Tuhan, Yesus kalau engkau Tuhan. Itu loh, yang menghinamu itu di doing something intinya bagi saya nggak tahu, saya tidak menuntut apa, pokoknya lakukan sesuatu untuk membuktikan kamu itu Tuhan. Begitu dia bengkak, bungkam dia. 3 tahun udah berhenti dia. Selama saya SMP tidak lagi dia, cuma seminggu aja. Nggak pernah lagi dia menghujat. Mengatai saya nggak berani dia, bengkak dia. Lalu saya pergi ke gereja. Jadi saya beriman gara-gara pengalaman. Begitu saya belajar pengetahuannya, baru ngerti, oh lah, bahasa Ibrani-nya Tuhan juga kehidupan artinya. Ya wes, artinya Tuhan yang dulu bersama saya tantang di SMP itu, ya ini yang saya ketemu juga secara pengetahuan. Artinya sinkron antara pengetahuan dan pengalaman. Kita punya kelemahan tentang duri dalam daging, itu pengetahuan iya, pengalaman juga iya gitu. Pengalaman tersiksa gitu. Kok Tuhan, berarti kamu akan berseru, Eloi Eloi lama sabachthani, ya Tuhanku kenapa kau meninggalkan aku, kok aku penyakitan, kok aku stres, kok aku edan, kok aku gila harus minum obat, kok aku kena mah harus rutin minum apa itu, antasida gitu ya, kok saya sering pusing ya. Ada banyak kelemahan. Kalau mendaftar kelemahan bisa banyak, tapi ada dua ya, saya selalu memperhatikan kelemahan maupun kebanggaan. Dua-duanya akan diurusi Tuhanmu. Sing bangga dihancurkan, sing pinter kamu akan dipermalukan sebagai goblok gitu ya. Kalau kamu membanggakan harta, kamu akan dihancurkan jadi miskin. Kamu bangga dengan jasmani, dibuat sakit. Bangga dengan gigimu, dibuat cuil gigimu. Bangga dengan tampang, dibuat gagal dengan tampang. Banyak, makanya kenalilah kebanggaan lahiriahmu apa. Siap-siap aja nanti dihancurkan Tuhan. Nanti kalau kamu sudah di level itu ya, kamu lihat orang lain sukses, iri pun tidak, mungkin pengen iya, tapi iri itu tidak, karena masalah proses. Oh, kalau cuman berkat, saya akan sampai ke situ. Berkat apapun. Abraham nunggu anak 75 tahun ya. Dijanjikan umur nggak tahu, umur 100 mungkin baru dapat. Tua, udah kakek-kakek. Sama juga nanti, banyak hal. Kalau kamu merasa melarat, berkat kekayaan itu untukmu. Jangan minder dengan melaratmu. Kalau kamu minder dengan kelemahan, jangan minder. Minder itu pun kutuk. Kalau saya dulu minder tentang bicara di depan publik tuh minder. Jadi kalau zaman saya sekolah, saya merasa bisa di belakang gitu. Begitu saya suruh maju pasti grogi. Nanti dari goblok dengar. Di belakang merasa bisa, begitu ke depan mentalnya udah runtuh. Jadi raiso nggarap. Bahkan dulu saya S2 itu diomongin itu sama dosen pembimbing. Ya kalau kamu mau S2 ya serius itu. Itu ngomong di depan sama orang satu angkatan loh.
Berarti kan saya dianggap goblok gitu ya. Dianggap nggak serius kuliah gitu. Ya seperti itu. Itu apa namanya? Ya duri dalam daging lah atau apa. Tapi memang itu, ya kenalilah intinya begitu. Nanti Tuhan akan memberesi dengan caranya sendiri. Proses pemuridan itu tidak instan. Bagaimana saya beriman? Ya tadi nggak instan. Saya merasa anyel, gitu. Tapi saya nggak marah ke orang. Dia menghina Yesus, saya nggak merasa terhina. Kan yang dihina bukan saya, Yesus yang dihina. Ya kalau kamu merasa dihina ya urus dia. Begitu terjadi saya baru percaya, oh punya kuasa juga ya. Baru saya ke gereja. Kalau saya punya uang ya naik bis, kalau nggak punya uang saya pakai ontel gitu. Saya dulu sampai dianggap siswa teladan gitu. Kalau rally siswa gitu ya, saya ke TC, ke gereja naik ontel, dari TC Karanganyar ngontel, pulang ngontel lagi gitu. Jadi kalau saya pulang selalu dibawai semua makanan dilumbuk kayak aku gampang. Snack-snack itu dikasih aku, bekal gitu sebagai anak saleh gitu. Rumahnya paling jauh. Yang lain kalau nggak ada motor nggak datang, saya datang pakai ontel dari Jawa, dari TC. Siapa yang kayak saya? Nggak ada. Ya karena saya pengalaman itu ya, melihat Yesus bikin bengkak pipi orang yang menghujat dia, mulai tumbuh iman. Tapi itu kan tidak cukup ya, pengalaman saja nggak cukup, harus ada namanya pengetahuan. Ya saya belajar. Tentu masing-masing punya beban sendiri-sendiri ya, nggak harus sama persis. Waktunya, karena saya memang menyediakan ya namanya full time ya. Walaupun dulu saya udah belajar banyak, makanya saya nggak susah lulus dulu S1, S2 DO ya itu. Saya skripsi, tapi malamnya saya belajar teologi. Di lab kampus ya, di UNS. Jadi ya jadi susah lulus gitu karena tidak sesuai tidak sesuai yang seharusnya intinya begitu. Tapi itu pergumulan yang apa namanya? Yang perlu kita perjuangkan, termasuk dulu dalam daging bagi saya itu. Karena saya studi tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan, saya itu bagi saya dulu dalam daging, kayak membuang berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan, itu puluhan juta itu kuliah. S1, S2 itu banyak sekali. Tapi ya itu. Ya harus diterima gitu. Jalannya seperti itu. Kita punya kesulitan masing-masing dan ya harus bersyukur mungkin, menerima diri. Kalau kamu masih gagal kerohanian, ya tidak apa-apa. Kalau kamu seharusnya sehat tapi sakit, ya poin pertama adalah jaga mental, jangan stres. Semakin stres, penyakitmu bertambah. Oh biasa. Psikosomatis. Jadi harus sebenarnya kamu lebih sehat, tapi gara-gara stres kamu merasa lebih sakit. Makanya ini pergumulan. Ini sakit apapun ya, nggak hanya fisik, mental juga sama. Jadi penyakit mental termasuk kesulitan beriman gitu ya kata. Kamu iri dengan orang nggak beriman kok lebih sehat, lebih sukses, lebih diberkati. Ya mentalmu bermasalah. Itu gangguan mental. Orang sukses ya enggak apa-apa, mereka juga sukses. Jadi artinya kamu minder melihat orang lain lebih. Jadi keminderan melihat orang lain lebih, berarti kamu malu dengan dirimu. Kok saya lebih rendah dari orang lain? Nah gitu kan. Kok saya lebih gagal dari orang lain? Jadi menerima diri apa adanya itu bagian dari mengasihi diri. Sulit sekali. Saya juga perlu proses gitu. Tapi cara saya mengasihi diri ya saya makan teratur gitu ya. Termasuk kalau malam sekarang saya sering diare gara-gara ternyata asam lambung. Jadi faktor lebih banyak itu ya. Asam lambung ketika malam kosong, ketika berjam-jam tidur itu asamnya menggerus. Jadilah diare. Nah, jadi saya mulai belajar mengelola. Oh, misalnya bunyi keroncongan, terus GERD, jadi ada
yang naik ke kerongkongan ke atas ya, sampai terasa pahit itu. Berarti itu harus diurusi, jangan dibiarkan. Kalau butuh antasida ya diminum. Kalau butuh makan ya makan, kecuali nggak ada itu kan nggak bisa protes. Tapi sejauh ini kan ada gitu ya. Saya ya maksudnya. Dulu saya memang malas makan, entah bagaimana. Dari kecil sih. Jadi dari kecil itu saya sangat suka tidak makan. Saya termasuk sulit makan. Jadi kalau dolan gitu seharian bisa nggak makan. Entah bagaimana kuat gitu ya. Apa efek sampingnya? Ya itu ketika besar ya asam lambung tadi. Sebenarnya dari kecil sudah ada, cuman nggak sadar. Begitu gede, saya opnam 2 kali urusan perut. Pertama gara-gara mie ayam, kedua gara-gara makan pedas. Wes. Kemarin saya makan pedas, hari ini nggak apa-apa itu. Ternyata ya itu lebih sehat saya. Jadi paru-paru saya lebih sehat. Entah bagaimana itu setelah dari SMP sampai sekarang. Saya nggak tahu kalau di ronsen ada plek lagi atau tidak, nggak tahu. Yang jelas saya dulu mengira kena asma karena sering sesak nafas. Ternyata bukan paru-paru itu lambung. Nanti kalau panik attack, deg-degan, sesak nafas. Ternyata itu bisa itu teknis itu. Asam lambung saja. Bisa dikelola, artinya itu bukan penyakit mematikan. Panik attack itu kan merasa mau mati gitu kan. Tapi ternyata baik-baik saja. Masih hidup saya sampai sekarang. Jadi kekhawatiran yang saya khawatirkan tidak terjadi. Over lah, terlalu paranoid gitu. Saya dulu mengira ketika DO nanti saya jadi pengemis apa ya, ternyata saya nggak jadi pengemis. Banyak ketakutan saya nggak terjadi dulu ketika saya dihindari teman-teman ya, mikirnya siapa mau berteman. Ternyata kita jadi ketemu banyak teman baru, menerima saya gitu, nggak masalah gitu. Jadi ya itu kekhawatiran saya yang nggak terjadi ternyata. Itu masalah mental, tapi kelolalah mental. Jadi masalah minderan, stres, depresi, bipolar, ada mayoritas ya, ini mayoritas itu bisa disembuhkan. Kecuali yang genetik ya, kalau genetik ya agak sulit ya. Macam psikopat, ya kayak gitulah kalau genetik. Jadi ada skizofrenia ya. Makanya itu dikelola manusia normal mungkin tidak bisa, harus dengan kuasa. Ini udah bunyi perutnya. Jadi harus ada kuasa. Nah sekarang buktikan imanmu punya kuasa. Bisa nggak menyembuhkan? Makanya kalau dulu ada keluar kayak MYM dengan Andy Simon, mengatai Andy Simon Kristen palsu misalnya. Lah kamu aja nggak bisa menyembuhkan orang kok, kan orang-orang reform. Mereka nggak bisa menunjukkan karunia roh, tapi mengatai kader karismatik palsu. Mereka nggak punya yang asli kok. Artinya nggak sembodo lah. Kalau kamu sombong, sembodo gitu. Kalau kamu sombong dengan keuangan, ya kamu harus kaya dulu. Saya dulu pernah dihina oleh orang, waktu saya S2 ya. Saya dihina orang miskin oleh yang kuliah D3. Biaya kuliah saya lebih tinggi dari dia D3. Saya punya rumah, dia ngontrak. Soal harta saya nggak yakin dia lebih kaya dari saya. Sama-sama keluarga ya, sama-sama mahasiswa. Tapi saya dihina urusan ekonomi. Karena saya tinggal di gereja waktu itu. Terang-terangan menghinanya. Tapi sekarang ternyata saya nggak melarat-marat amat itu. Tidak sesuai tuduhan dia juga. Ya itu ya, dia ada banyak duri dalam daging. Kalau kalian cerita duri dalam daging, saya juga punya. Tapi saya merasa berhasil mengelola. Penyakit mental lumayan lah, sekarang bisa enjoy gitu. Jadi saya semakin sedikit mengalami fase down. Semalam kalau teman-teman cerita, itu saya posting itu saya tidur jam 3 atau jam 4 ya, jam 3 gitu. Saya tuh anyel gitu, jadi komputer saya ada trouble. Terus akhirnya, jadi saya setting ini berubah, jadi harddisk saya bunyi gitu ya, nggak terdetek. Itu berbahaya, ngerusak harddisk. Karena harus dimatikan power.
akhirnya cekrek gitu ya bunyinya ketika dimatikan. Itu bahaya buat harddisk. Padahal harddisk baru, jadi saya merasa ini bukan masalah harddisk ini, motherboardnya bermasalah. Akhirnya saya penasaran, saya coba update BIOSnya. Saya nggak pernah berani update BIOS. Zaman dulu ada banyak kasus gagal. Tapi karena saya ada UPS, aman lah harusnya gitu ya. Berhasil lah, sekarang lebih stabil. Memorinya lebih tinggi, saya coba clocknya. Sampai jam 3 gitu saya marah. Saya nggak tahu marahnya dari mana. Jadi pemicu masalah komputer itu hanya pemicu, tapi marahnya itu setanik saya rasa. Udah lama saya nggak ngalami yang ya. Tapi karena sudah latihan mental, oh ini setan. Kenapa? Mungkin karena hari ini ya banyak orang gila yang harus saya nasihati. Kalau kalian gila, stres, depresi, macam-macam, itu bisa disembuhkan, santai saja. Penyakit medis bisa disembuhkan. Ini saya pede ya. Kalau kamu berada di dalam misi Tuhan, kamu nggak akan mati. Kalau kamu mati, dihidupkan lagi kamu. Tugasmu belum selesai. Penak mati. Mati itu keuntungan. Jadi selama kalian belum dianggap beruntung, nggak mungkin mati. Saya punya pengalaman banyak. Peluang mati itu banyak sekali. Dari penyakit, dari hampir kecelakaan. Saya kalau nggak dilindungi udah mati dari lama. Dikutuk supaya mati juga ada. Masih hidup gitu. Kenapa? Karena ada misi yang harus saya selesaikan. Begitu saya lihat pemetaan, kapan selesainya ini? Jadi saya selalu percaya diri, nggak akan mati saya. Itu iman. Jadi ketika saya kena panic attack, takut ya namanya panic attack, rasanya pengen mati. Tapi di dalam roh saya ada iman, nggak mungkin mati. Ini hanya sementara, nggak akan mati. Ntar juga selesai, seperti biasanya. Penyakit juga sama, entah diare, disentri. Karena saya semakin tahu cara ngurusi disentri. Minum aja tuh Yakult, mati itu disentri. Tidak perlu antibiotik. Kelamaan antibiotik 3 hari. Minumnya Yakult 5, sehari selesai, mati disentri. Nggak perlu obat. Kalau diare karena asam lambung, ya kelola. Jangan biarkan kelaparan. Jadi ada banyak pengetahuan yang saya terima, cara menyembuhkan diri gitu ya. Sekarang mental saya lebih sehat dengan asam lambung yang lebih dikelola. Ada GERD, kalau ada langsung naik ke keruan, saya minum antasida, selesai. Mengurangi potensi asam lambung, tukak atau apalah menggerus lambung. Jadi ada teknis-teknis kesehatan yang harus kita tahu. Kesehatan medis, jasmani, kesehatan mental. Dulu ketika saya sering migrain, saya kira kenapa kanker ya, ternyata itu masalah gigi. Saya minum Mevrimanat, selesai, hilang. Nyerinya hilang, migrainnya hilang. Minum obat obat sakit kepala nggak hilang. Bukan itu, nggak tepat. Nyerinya nggak itu gitu ya, nyeri yang lain. Saya jadi tahu sekarang, oh ini masalahnya gigi. Jadi ada banyak masalah kesehatan yang saya tahu solusinya, bisa dikelola gitu. Terus masalah mental, yaitu sekarang pikiran saya semakin bebas. Saya sulit dikendalikan oleh setan. Jadi kalau saya lihat orang curhat gini-gini, pikirannya muter. Wah, ini diri saya di masa lalu gitu. Saya nasihati ini tuh nggak jalan, karena programnya masih jalan, program gobloknya masih jalan. Muter terus pikirannya. Saya goblok, saya gagal, maka saya goblok. Karena goblok saya gagal, muter terus. Harus dengan kesadaran mengelola mental. Memang harus berjuang, nggak mudah. Bagaimana saya merasakan kebebasan berpikir? Nggak mudah. Jatuh paling bawah dulu, stres dulu baru bisa. Karena stres, saya makin pintar. Pikiran saya out of the box, nggak seperti orang normal. Jadi
karena stres, tidak seperti orang normal, saya merasa lebih pintar malah. Kalau di Elsadik kita butuh banyak sekali skill ya, penerjemahan, bahasa asing, IT, apalagi mesin, saya harus mudeng soal rem, saya bongkar sendiri tuh rem. Semua mekanik yang bantu saya goblok aku. Saya harus ngerti, oh solusinya ini. Saya gonta-ganti mekanik sampai mekanik yang terakhir yang berhasil nyeting rem lupa masang skrup. Itu kalau gagal itu knalpot saya jatuh di jalan itu. Saya nggak menyalahkan dia dibuat goblok maksudnya. Dibuat bodoh, teledor dan macam-macam. Saya nggak nyalahkan. Setan yang jadi, yang pendosanya setan. Nah itu saya ngalami, bisa mengasihi diri. Saya bisa mengasihi para mekanik jadi buat bodoh ini. Bukan salah dia. Dia pinter mekanik, tapi jadi bodoh kalau ngurus motor saya. Kalau ngurus motor orang lain, pinter. Begitu ngurus motor saya jadi bodoh. Udah habis berapa banyak tuh saya ngurus rem itu. Saya ganti kaliper, ganti master rem, saya beli 2. Saya beli RCB, jutaan itu. Gara-gara mekaniknya nggak ngerti solusinya. Saya harus gonta-ganti banyak. Akhirnya sudah ganti, matikan ABS-nya. Ganti kaliper, ganti selang. ABS-nya matikan, nggak dipakai, jadi ada 2 selang di situ. Nggak usah dicopot, tetap di situ ABS-nya, tapi nggak dipakai. Itu solusi terakhir. Bikin stres. Mekaniknya nggak mudeng, saya harus ngerti solusinya untuk saya apa. Gitu. Jadi semua masalah itu ada solusinya. Cuman kita belum tahu saja. Ya, kita belum tahu ilmunya, ya berarti kita bodoh, kurang pintar. Kalau kita pintar, kita kan jadi tanda petik maha tahu. Oh, kalau ini masalahnya solusinya ini kan begitu. Nah, kita harus terbiasa riset. Diuji, Tuhanmu tuh punya kuasa nggak, diadu. Kalau santet menang dia kan gitu. Kalau ilmu-ilmu kanuragan apalah macam-macam, diadu. Kayak tadi ada pendeta takut dengan setan. Oh, berarti kan kurang pintar dia. Dia diadu aja. Yahweh sama apa itu namanya, kodam-kodam roh-roh itu menang tidak? Kalau kalah berarti kan Yahwehmu palsu kan gitu. Kalau menang kok kamu nggak berani? Kan logikanya begitu. Katanya nama di atas segala nama. Yesus itu nama di atas segala nama. Lah kamu nggak kamu nggak berani, berarti kamu takut. Kamu nggak beriman dengan ayatmu itu. Logikanya sederhana, nggak sulit. Kenapa orang nggak ngerti? Jadi bukan masalah kecerdasan otak ya, lebih kepada cara berpikirnya. Nggak masuk akal cara berpikirnya. Nama di atas segala nama kok kalah dengan setan? Berarti kan setannya lebih berkuasa. Logikanya kan gitu. Terus kamu bingung. Imanmu tergoncang berarti. Sama seperti kalau kamu kena penyakit. Nah dulu juga bingung, kok aku gagal ya S2? Aku kena penyakit ini. Katanya, dulu saya selalu bertanya, oleh bilur-bilurku kamu sudah sembuh. Bagi saya, alah bel gedes, saya gak ngalami. Tapi ternyata sekarang sedikit-sedikit saya ngalami. Penebusannya, kuncinya satu persatu. Tidak bisa drill sekaligus, tidak bisa. Bagaimana saya tahu cara mengelola asam lambung? Belajar dulu, saya harus opnam dulu 2 kali. Saya kena disentri bertahun-tahun. Ketika saya cerita dokter, kebetulan saya punya BPJS, saya cerita, ini dok, ini diare ada hitam-hitamnya. Itu darah mati. Saya nggak tahu dari dulu, perasaan bertahun-tahun saya kena itu, nggak mati-mati. Sampai kram-kram dulu saya nggak pernah berobat. Karena saya tahu solusinya. Udah mulai jarang gitu disentri. Dulu sensitif sekali, minum es disentri, stres saya. Makan mie ayam disentri. Ada lendirnya gitu. Sampai anyel saya udah waktu di Purwodadi, udah eksperimen aja pakai Yakult. Mati itu disentri. Darah hitamnya hilang gitu. Diarenya mampet. Siapa yang memberi saya pengetahuan itu ya? Dia siapa?
Saya nggak bertanya ke orang, nggak ada ilmunya itu di sentri pakai Yakult. Mana dokter mana yang ngomong, nggak ada. Saya coba halodoc aja nggak ada. Disarankan nggak boleh tuh melebihi takaran. Sehari satu ya sehari satu saja. Halodoc loh itu. Nanti kalau saya cerita gini dianggap saya memberi nasihat medis, walaupun bukan dokter saya bisa diprotes dokter. Tapi itu pengalaman saya diberi ilmu dari Tuhannya itu. Hidup saya lebih bahagia sekarang. 2 motor saya beres, remnya beres, mesinnya beres. Dulu skoknya rusak, udah beres. Masih nggak enak tapi lumayan lah. Harus ganti soalnya kalau pengen enak. Tapi ya kayak gitu, ada pengetahuan ketuhanan. Bagaimana saya ngurus komputer? Diberi ilmu, update BIOS. Kalau saya marah gitu ya, update BIOS. Nggak berani dulu update BIOS itu. Bisa mati botnya kalau salah. Tapi puji Tuhan berhasil. Ya kayak gitu, saya dibimbing Tuhan. Jadi secara pengetahuan saya bertambah. Jadi belajar bagaimana cara bikin website, ngurus hosting. Saya install Drupal, WordPress, PHP, jadi untuk materi kita tadi saya pasang sendiri di et.net, setup sendiri saya. Itu skill IT. Siapa yang ngasih kalau bukan Tuhan? Ada misinya. Bagaimana cara saya berpikir ilmiah? Saya kuliah dulu S2. Fisika maksudnya ya, bukan teologi. Kalau saya kuliah teologi mungkin nggak akan sepintar ini. Saya harus filsafat fisika dulu. Saya harus ngerti bagaimana menggunakan program Alkitab. Itu IT. Bagaimana saya bersih dari LG tanpa bajak software? Pakai pengetahuan IT. Ada filosofinya. Siapa yang membimbing itu? Ya Tuhan toh. Diarahkan, oh ini. Saya masuk Sabda dulu, IT. Padahal saya nggak, daftar saya bukan IT. Dipaksa IT saya. Ya akhirnya oke. Ada skill baru gitu. Oke, itu saja. Udah jam berapa ini? Udah jam loro. 22:21. Oke ya itu ya. Jadi teman-teman silahkan bergumul tentang bagaimana kita mengelola gitu ya. Bagaimana mengelola kelemahan tetapi juga bukan hanya kelemahan ya, keunggulan.